Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok suku Ruti PKKM BF MIPA UNS 2021. Di sini kami akan menjelaskan tentang suku Minahasa. Suku Minahasa adalah sebuah suku yang berasal dari Sulawesi Utara. Secara etimologi, Minahasa berarti menjadi satu. Hal ini atau istilah ini pertama kali muncul dalam laporan Residen Manado pada tanggal 7 Oktober 1789. Para peneliti memperkirakan suku bangsa Minahasa berasal dari keturunan suku bangsa Austronesia dari Formosa Kulon yang melakukan perjalanan panjang dari Filipina dan terus ke Sulawesi. Banyak terdapat giliran bahasa dari bahasa Minahasa dengan bahasa-bahasa di Formosa Taiwan. Sedangkan berdasarkan pendapat para ahli A.S. Beckman dan Elisa Berchet, orang Minahasa berasal dari ras Mongoloid yang sama dengan Jepang dan Mongol. Minahasa juga memiliki budaya seperti lokasi kuliner, tarian kamesaran, dan budaya lain yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Kalian tahu nggak sih contoh tari dari suku Minahasa? Salah satunya tari Kapasaran. Tari Kapasaran merupakan tari perang atau tari keprajurit tradisional. Istilah Kapasaran merupakan perubahan dari kata kawasaran yang artinya ayam jantan yang sudah dipotong jari-jarinya yang mendadak menjadi lebih garang. Jadi, penari seolah-olah menari meniru gerakan ayam jantan yang sedang bertarung. Makna tari Kabasaran. Tari Kabasaran berasal dari kata wasal yang berarti ayam jantan. Bagi masyarakat Minahasa, ayam jantan merupakan lambang keberanian. Hal ini terlihat dari ekspresi para penari yang garang, jantan, dan gagah berani. Fungsi tari Kabasaran. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara, misalnya upacara adat, penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Tari Kabasaran mempunyai 3 babak loh. Yang pertama, Jakalele. Pada babak ini, penari bergerak seperti sedang bertarung. Mereka berpura-pura saling tebas dengan pedang, menusuk dengan tombak dalam iringan langkah irama 4/4. Yang kedua, Kumoya. Pada babak ini, penari benar-benar memainkan senjata dengan mendorong maju. Kemudian, pemimpin tarian melantunkan puisi dan disambut sorakan oleh prajurit. Yang ketiga, Lalayaan. Penari menari dengan riang gembira melepaskan diri dari rasa berang. Rumah adat Sulawesi Utara disebut dengan Rumah Walewangko atau Rumah Pewaris. Rumah Walewangko merupakan rumah tradisional suku Minahasa yang mendiami Sulawesi Utara. Secara umum, rumah Walewangko atau rumah pewaris digolongkan sebagai rumah panggung, di mana tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Rumah Walewangko juga memiliki filosofi dan maknanya tersendiri. Walewangko berdasarkan bahasa setempat memiliki arti balai atau tempat untuk beristirahat. Rumah Walewangko juga disebut sebagai rumah pewaris karena saat satu rumah dihuni oleh satu keluarga, maka kepemilikan rumah tersebut akan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan model rumah Walewangko yang berupa rumah panggung dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para penghuni rumah, karena para penghuni rumah dapat terhindar dari serangan suku lain, serangan hewan buas, banjir, dan ancaman-ancaman lainnya. Bajang adalah nama pakaian adat dari Sulawesi Utara dari suku Minahasa. Masyarakat Minahasa pandai menenun kain karena membuat pakaian yang nyaman untuk digunakan dalam sehari-hari. Dalam proses pembuatannya, sebelum kain itu terbentuk, sudah melalui semacam ritual yang sudah menjadi adat dan kebiasaan dari masyarakat setempat. Dalam kebudayaan Minahasa, bajang hampir selalu dipakai dalam seluruh acara adat Minahasa, di antaranya acara perkawinan. Kain ini juga bisa berfungsi sebagai mas kawin. Baju atasan bajang perempuan biasanya berupa kebaya dengan kain bawahan bernama yapon. Terdapat sulaman bermotif bunga kelapa dan bunga padi. Juga hiasan berupa bunga melati dan bunga kaca piring pada baju. Pada konde digunakan bunga berwarna putih berjumlah 9 bunga yang disebut konde loma lundung, atau hanya menggunakan 5 tangkai bunga goyang yang dikenal dengan sebutan konde pingkan. Baju atasan laki-laki biasanya kemeja yang dipadukan bawahan berupa sarung. Laki-laki juga menggunakan dasi dan penutup kepala yang berbentuk segitiga dengan motif baju berupa ular naga, padi, dan kelapa. Juga tambahan ikat pinggang yang menggunakan kulit ular, khususnya ular patola. Nah, suku Minahasa memiliki tradisi pemakaman yang cukup unik, dikenal dengan nama waruga. Waru yang berarti rumah, ruga yang berarti badan. Yang secara harfiah itu rumah
tempat badan yang akan kembali ke surga. Waruga atau biasa disebut dengan peti batu adalah kuburan batu yang tersusun atas dua batu yang berbentuk segitiga dan kubus, yang fungsinya itu untuk menguburkan jasad orang Minahasa di masa lampau sekitar abad 8 Masehi, dan satu peti bisa berisi lebih dari 10 jasad dari keluarga yang sama. Jasad yang disimpan dalam waruga akan mengalami pembusukan. Panasnya batu akibat terbakar matahari akan membuat jasad di dalamnya terpangkal hingga menjadi abu. Selain jasad, di dalam waruga juga berisi barang atau sejumlah peninggalan yang disukai jenazah yang ada di dalam peti tersebut. Halo guys, sekarang kita akan membahas tentang alat musik dari Minahasa. Namanya adalah kolintang. Kata kolintang ini berasal dari kata tong yang berasal dari nada rendah, ting dari nada tinggi, dan tang dari nada tengah. Nah, dahulu orang Minahasa kalau mengajak orang lain bermain kolintang, dia akan berkata, mari kita bertong tintang, atau dalam bahasa Minahasa, maimo kumolintang. Nah, dari kata itu maka terciptalah kata kolintang. Pada awalnya, alat musik kolintang itu terdiri dari beberapa bilah kayu yang dijejer terus dipangku oleh kedua kaki yang lurus ke depan. Nah, karena merepotkan dari waktu ke waktu diganti menggunakan 2 buah batang pisang. Nah, bentuk kolintang yang seperti sekarang itu baru muncul saat Pangeran Diponegoro datang ke Minahasa pada tahun 1830. Kayu yang dipakai untuk membuat kolintang adalah kayu lokal yang ringan namun kuat, seperti kayu telur, kayu mengunang, kayu cempaka, kayu waru, dan sejenisnya. Kayu tersebut memiliki konstruksi serat yang membentuk garis horizontal. Selanjutnya, kayu dari pohon terpilih tersebut dikeringkan. Kemudian, jika sudah benar-benar kering, maka kayu akan diproses menjadi bilah-bilah kecil. Bilah-bilah inilah yang kemudian akan dikurangi ukuran panjangnya, sehingga menghasilkan nada yang sesuai. Nah, di bagian bawah dari kotak rak terdapat kotak resonansi nada, yang fungsinya memperkuat suara nada yang dihasilkan ketika bilah-bilah kayu dipukul oleh alat pemukul. Nah, selanjutnya kolintang sendiri dimainkan dengan cara dipukul oleh pemukul kayu dan akan menghasilkan bunyi-bunyi yang merdu. Mangewi
Dan